Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda, jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimanallahu wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Salman Al-Farisi, dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terus menambah wawasan ilmu agama kita. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, berikan hidayah pertolongannya kepada kita semua, berikan hidayah petunjuknya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai al-kabair, tentang dosa-dosa besar. Yang tentu ketika kita mempelajari tentang dosa besar, tujuan besarnya adalah supaya kita mengetahui tentang hal-hal tersebut dan kita bisa menghindarinya, bisa menjauhinya. Ini yang paling utama ya. Jadi salah satu tujuan mempelajari kitab ini agar kita selalu waspada dari berbagai hal yang itu semua adalah termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang dosa qatlun nafsi, dosa membunuh jiwa. Kita tahu di zaman sekarang ini kita sering mendengar ya, banyak sekali kasus pembunuhan, kasus menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain. Seakan-akan di zaman sekarang ini begitu biasa, ya, begitu lumrah. Apa buktinya? Kita bisa melihat di televisi ya, berita misalnya, setiap hari pasti ada saja kasus pembunuhan di Indonesia ini. Ada saja orang-orang yang begitu mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Dan kadang lucunya, hal-hal tersebut terjadi gara-gara perkara sepele, ya, perkara mungkin kesenggol, ya, langsung dibunuh. Mungkin juga karena minta rokok misalkan, ya, tidak dikasih rokok, akhirnya dibunuh. Atau karena biasanya ucapan menghina, ya, mencaci maki atau memfitnah, apa-apa begitu biasanya terjadi pembunuhan. Atau di zaman sekarang misalkan rebutan kekasih, rebutan pacar dan sebagainya,
dan berbagai sebab lainnya. Ada yang sebab sepele, ada juga yang memang sebabnya besar ya, sebabnya sesuatu yang dianggap besar lah menurut pelakunya, seperti itu. Nah, seakan-akan di zaman sekarang membunuh adalah satu hal yang biasa kita dengar ya, biasa kita lihat di televisi. Nah, ini menandakan bahwa kiamat ini semakin dekat. Karena salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah ketika terjadinya pembunuhan di mana-mana. Artinya manusia sudah menganggap lumrah hal tersebut. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, menumpahkan darah secara umum dalam Islam ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh seorang menumpahkan darah sesama muslim tanpa hak, tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Karena ingat, masalah darah ini adalah masalah yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba yang berhubungan dengan hablum minan nas. Karena kalau hablum minallah seperti yang di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang masalah sholat. Jadi kalau berkaitan dengan Allah, masalah sholat ini adalah masalah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah. Adapun masalah hablum minan nas yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama manusia, maka hal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba adalah tentang masalah darah. Artinya masalah menumpahkan darah tanpa hak. Kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fil dimah." Awal atau perkara pertama yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Ya, ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masalah-masalah lainnya. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Tadi hukum asal darah seorang muslim ini haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh ya seseorang serta-merta langsung menumpahkan darah muslim yang lainnya. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan Nabi SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath." Tidak halal, tidak boleh seseorang menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Jadi kebolehan di sini karena ada alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat. Jadi pada asalnya haram. Misalkan tiba-tiba memukul sehingga mengucurkan darah orang lain, ya, tidak boleh tanpa hak, kecuali dengan 3 alasan, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani, orang yang berzina padahal dia sudah menikah, ya, zina muhsan namanya, zina yang dia statusnya sudah menikah atau sudah pernah menikah, ya, duda atau janda seperti itu. Maka dikatakan bahwa ketika mereka melakukan perzinahan namanya zina muhsan, maka boleh ya pada saat itu menurut syariat Islam mereka dirajam, artinya ditumpahkan darah, tapi dengan hak, yaitu dengan alasan syar'i, dibolehkan oleh syariat. Ini pun tentu dengan syarat-syarat yang banyak ya. Salah satunya itu pelaksanaannya oleh pemerintah Islam. Jadi tidak serta-merta masyarakat langsung merajam seperti itu ya, tanpa adanya pengadilan, tanpa adanya keputusan dari pemerintah. Tidak boleh. Harus pemerintah Islam yang sah yang melakukan hal tersebut. Wa nafsu min nafsi, dan yang kedua adalah membunuh, ya, membunuh jiwa orang lain, membunuh
menghilangkan nyawa orang lain. Ini pun boleh, karena hukum untuk orang yang membunuh adalah hukum qisas, yaitu apa? Dibunuh lagi. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari kaum muslimin, atau orang yang murtad. Karena hukuman bagi orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, adalah dipenggal kepalanya, alias apa? Dibunuh, ditumpahkan darahnya, seperti itu ya. Nah ini alasan-alasan syar'i yang membolehkan seorang muslim atau pemerintah Islam menumpahkan darah seorang muslim. Nah selain itu haram ya bagi seorang menumpahkan darah sesama muslim, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, darah seorang muslim ini sangat berharga sekali dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh ya seorang muslim ditumpahkan darah begitu saja, karena darah ini begitu berharga, begitu diperhatikan, begitu dimuliakan di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Betul, Islam menjaga jangan sampai seorang muslim yang dibunuh tanpa hak. Jangan sampai seorang membunuh orang lain tanpa hak, ya tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, seperti 3 hal tadi. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena darah seorang muslim begitu berharga sekali, dijaga sekali. Makanya ketika ada anggapan bahwa muslim itu anarkis, ya, radikalis dan sebagainya, ini bertolak belakang dengan apa? Dengan perintah Islam, dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan, bahwa darah seorang muslim itu sangat dijaga sekali. Ya, tidak boleh seorang menumpahkan darah muslim lainnya tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Ini salah sekali ya kalau apa? Anggapan muslim itu anarkis, radikalis, teroris dan sebagainya. Ini bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya, seperti itu. Teman-teman muslimin rahimakumullah, kita akan bacakan di sini definisi dari qatlun nafsi. Apa itu arti dari membunuh jiwa yang menyebabkan dia berhak untuk dihukum, ya, dihukum qisas, seperti itu. Nah, membunuh atau pembunuhan dikatakan di sini, kalau kita lihat di KBBI, itu seseorang melenyapkan nyawa orang lain atau lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain, baik dengan disengaja ataupun tanpa disengaja. Ya, jadi melenyapkan nyawa orang lain atau lenyapnya nyawa orang lain disebabkan karena perbuatan orang lain, ya, baik disengaja maupun tanpa disengaja atau tidak disengaja. Sehingga kata para ulama dari definisi tersebut secara umum, ya, maka pembunuhan ini dilihat dari unsur kesengajaan atau tidaknya terbagi menjadi 3. Ya, dilihat dari unsur kesengajaannya atau tidak, ini dibagi menjadi 3. Ada pembunuhan yang disengaja atau sering diistilahkan dengan istilah sekarang apa? Pembunuhan berencana, seperti itu ya. Yang kedua, pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi ada 3 ya, ada 3 bentuk pembunuhan dilihat dari sengaja atau tidaknya. Yang pertama pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan berencana. Yang kedua pembunuhan yang mirip atau menyerupai kesengajaan. Dan yang ketiga pembunuhan yang tidak disengaja. Ini ya gambaran besar supaya kita memahami. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu apa itu masing-masing dari macam-macam pembunuhan tersebut.
Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Nah, para ulama, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan pembunuhan dengan sengaja adalah memukul dengan senjata tajam atau benda yang tidak tajam tapi bisa menghilangkan nyawa orang lain. Ya, jadi memukul dengan sengaja dengan benda tajam atau benda yang tidak tajam tapi diyakini benda tersebut bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah ini ya, seperti misalkan benda tajam sudah diketahui ya, seperti misalkan pisau ya, samurai, celurit dan sebagainya. Pun demikian benda yang tidak tajam tapi diyakini bisa membunuh orang lain, seperti misalkan batu besar ya, batu besar kalau ditimpakan kepada orang ini diyakini pasti akan membunuh ya, seperti itu. Nah ini, jadi apapun benda yang tidak tajam tapi ketika dipukulkan atau ditimpakan kepada orang pasti akan membunuhnya, maka dia termasuk bagian dari apa? Pembunuhan yang disengaja, seperti itu. Jadi membunuh sengaja ini membunuh dengan menggunakan alat yang tajam atau alat yang tidak tajam tapi diyakini bisa membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain ya, seperti itu. Nah, membunuh dengan sengaja ini kaum muslimin rahimahumullah tidak dibenarkan oleh syariat, haram hukumnya, bahkan tadi termasuk dosa besar ya, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat ini termasuk kriminal yang besar ya, kejahatan yang paling tinggi yang hukumannya ini bisa sangat luar biasa ya, di seluruh negara, bahkan di seluruh negara tindakan pembunuhan ini hukumannya sangat apa? Sangat lama, 20 tahun atau bahkan seumur hidup atau bahkan dihukum mati, seperti itu ya, tergantung jenis pembunuhan yang dilakukannya. Jadi membunuh dengan sengaja ya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ini adalah dosa besar dan termasuk kriminal yang paling tinggi ya dalam kehidupan masyarakat. Kita akan lihat dalilnya di dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma para ulama tentang keharaman membunuh dengan sengaja ini. Di surat Al-Isra ayat 33 salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Ya. Jadi Allah mengharamkan apa? Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, melainkan dengan suatu alasan yang dibenarkan. Tadi alasannya disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang berzina muhsan, orang yang membunuh jiwa orang lain tanpa hak ya, dan orang yang murtad. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tapi jangan sampai ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh, maksudnya dalam kisos ya, karena sungguh ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi tidak boleh ya ahli waris atau wali dari si korban ketika melakukan kisos ini membunuhnya dengan membabi buta misalnya, sampai memotong-motong sampai apa ya, tidak boleh seperti itu, tapi membunuh apa namanya dengan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan, misalkan dengan sesuai apa bentuk pembunuhannya atau memang dipenggal kepalanya, seperti itu ya, tidak sampai di apa namanya dicacat ya atau dirusak seluruh tubuhnya, seperti itu. Kemudian di surat An-Nisa 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an." Dan tidak boleh, haram bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali kalau tidak sengaja. Nanti akan disebutkan ya pembunuhan yang tidak sengaja. Jadi pada asalnya haram, dosa besar ya,
termasuk tindak pidana kejahatan yang paling tinggi, yaitu membunuh orang lain, membunuh sama muslim tanpa hak, ya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat ke-32, ini nih, perhatikan surat Al-Maidah ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala menyamakan membunuh satu jiwa disamakan seperti membunuh seluruh manusia. Sebutkan, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, ya, bahwa siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi menandakan bahwa Islam bukanlah seperti yang diklaim oleh orang-orang kafir, ya, bahwa Islam itu garis keras, anarkis. Bahkan dalam Islam apa? Membunuh satu jiwa saja tanpa hak, ini seakan-akan seperti membunuh apa? Seluruh manusia, ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umatnya agar menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, ijtanibu asab al-mubiqat, kata Nabi, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dalam riwayat yang lain dikatakan dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, apa itu 7 dosa besar yang membinasakan? Qala asyirku billah. Pertama, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, dan wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa, menghilangkan nyawa orang lain, ya, yang diharamkan untuk dibunuh kecuali atas dasar hak kebenaran, ya, artinya kecuali kalau ada alasan syariat tadi, ya, yang disebutkan di awal. Itu tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim membunuh jiwa orang lainnya yang diharamkan untuk dibunuh seperti itu. Kemudian ada ijma, kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan orang agama Islam bahwa mereka tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman membunuh, ya, dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan pelakunya berhak dihukum had, ya, yaitu dibunuh sesuai dengan perbuatannya tersebut. Dan jika si pelaku menganggap halal perbuatan membunuh tersebut, maka dihukumi kafir dan dia kelak akan kekal di neraka jahanam. Jadi kalau menganggap bahwa membunuh ini sesuatu yang dibolehkan oleh Islam, katanya, ya, menganggap halal membunuh orang lain, padahal dia tahu ini diharamkan, maka ketika ada anggapan seperti itu dihukum sebagai kufur karena dia telah menyelisihi apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah tetapkan. Maka dia dihukumi kafir dan kelak di akhirat kalau dia sebelum matinya belum bertobat kepada Allah akan kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan menyebutkan tentang rukun dan syarat dari pembunuhan dengan sengaja. Jadi dikatakan ini pembunuhan dengan sengaja ketika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Ini tidak serta-merta kita mengatakan ini adalah pembunuhan dengan sengaja. Lihat dulu rukun dan syarat-syaratnya. Ini begitu detail di Islam. Yang pertama, di antaranya adalah tentang sisi korban yang terbunuh. Ada 2 syarat, ya. Ada 2 syarat dari sisi korban yang terbunuhnya. Yang pertama syaratnya adalah yang terbunuh dari kalangan Bani Adam, ya, dari jenis manusia, ya. Jadi seseorang yang membunuh ini berhak dihukum jika yang dibunuhnya ini adalah dari jenis manusia. Jadi kalau bukan dari jenis manusia,
maka tidak dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku untuk pembunuh seperti itu. Mungkin hukuman apa namanya adat atau hukuman apa, misal orang tiba-tiba membunuh sapi orang lain misalkan ya, atau membunuh umbe orang lain, mungkin ini ada hukuman tertentu. Tapi hukuman untuk pelaku pembunuhan yang disebutkan dalam syariat Islam ini tidak berlaku ya jika yang dibunuh adalah bukan manusia. Jadi syarat pertama yang dibunuhnya adalah dari kalangan Bani Adam, dari jenis manusia seperti itu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya dari sisi korban yang terbunuh adalah si korban ini adalah orang yang terjaga darahnya, dijaga darahnya oleh Islam ya. Jadi ini haram untuk ditumpahkan, tapi malah ditumpahkan darahnya. Siapa yang mereka? Dikatakan para ulama ini mencakup ya, yang pertama tentu orang Islam, kaum muslimin, ini tidak baru, haram sampai hari kiamat. Yang kedua kafir zimmi, ya, orang kafir yang tunduk membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintah Islam, maka mereka haram ditumpahkan darahnya ya. Kemudian ada juga kafir mu'ahad ya, orang kafir yang ada di bawah perjanjian dengan pemerintahan Islam ya, mendapatkan perlindungan karena sudah ada perjanjian dengan pemerintah Islam seperti itu, maka tidak boleh ya orang-orang kafir seperti itu ditumpahkan darah tanpa hak. Dan juga kafir musta'min, orang yang meminta perlindungan kepada pemerintah Islam untuk dilindungi ya, seperti itu. Ini kafir musta'min. Nah, keempat jenis ini tidak boleh ya ditumpahkan darah. Ini syaratnya ya. Jadi syaratnya adalah orang yang terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min, ini tidak boleh ditumpahkan darah. Barang siapa yang menumpahkan darah ya keempat jenis orang tersebut, maka dia berhak mendapatkan hukum had, hukum kisos ya, nanti akan disebutkan. Nah ini syarat atau rukun dari sisi korban yang terbunuh. Kemudian yang kedua, dari sisi kesengajaan ya membunuh korban atau keinginan dari si pembunuh untuk membunuh korban, ini mencakup dua keinginan ya, dua syarat ini. Yang pertama, kesengajaan membunuh orang tersebut. Yang kedua, sengaja menjadikan pihak yang terbunuh ini sebagai korban. Jadi sudah menjadi sasaran, sudah direncanakan yang akan dibunuh ini si fulan ya. Meskipun misalkan kadang dalam realitanya ada saja ya, ketika yang direncanakan korbannya ini ternyata yang terbunuh orang lain ya, karena salah sasaran seperti itu. Nah ini, jadi kalau dia sudah merencanakan yang harus dibunuh ini adalah si korban ini ya, sudah ada kesengajaan seperti itu, maka ini sudah termasuk kategori ada pembunuhan yang disengaja, ada niat ya, ada keinginan menghilangkan nyawa si korban tersebut. Nah ini adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan berencana seperti itu. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakannya ya, ini syaratnya. Jadi alat yang digunakannya adalah alat yang bisa membunuh, baik dari tadi senjata tajam ataupun senjata yang tidak tajam namun bisa diyakini membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ini syarat-syarat ini harus dipenuhi, dari sisi korbannya, dari sisi kesengajaan atau niatnya, dan dari sisi alat yang digunakannya. Seperti itu, harus terpenuhi semua syarat tersebut. Jika terpenuhi, maka dikatakan ini adalah pembunuhan yang disengaja. Dan dampak dari pembunuhan yang disengaja ini ya, kaum muslimin rahimakumullah, memiliki konsekuensi pada 3 hak ya. Ada 3 hak yang terkena dengan perbuatan membunuh orang lain yang disengaja tersebut. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak
si korban, ya, dan hak wali dari si korban. Nah ini ya, jadi ada 3 hak yang secara langsung akan apa? Menjadi konsekuensi dari perbuatan membunuh tersebut. Adapun hak Allah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melanggar, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut agar tidak membunuh apa? Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'azaban 'azim." Perhatikan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka apa balasan di akhirat? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Balasannya, ya, ini ada hak Allah yang dilanggar. Allah melarang membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, namun dia malah melakukannya, membunuh, ya, maka akan dibalas dengan apa? Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka, dia akan mendapatkan laknat, ya, dan Allah telah menyediakan siksaan yang pedih baginya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara agar hak Allah ini bisa tertunaikan, artinya hilang semua itu? Tidak lain dan tidak bukan itu dengan si pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah ini ya, ini adalah cara agar semua ancaman di akhirat tersebut ini bisa apa? Bisa hilang dengan si pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, taubat yang sebenar-benar, menyesali perbuatan tersebut, berazam untuk tidak mengulangi, ya, perbuatan tersebut di kemudian hari, lalu menggantinya dengan amal saleh, ya, dengan kebaikan-kebaikan, baik dengan ibadah atau dengan berbagi kebaikan kepada orang lain, seperti itu ya. Dan juga memberikan apa? Empati atau perbuatan baik kepada pihak korbannya, seperti itu. Meskipun pada akhirnya mungkin dia apa? Di penjara dan sebagainya, tapi apa? Dengan taubatnya itu, maka hak Allah ini sudah tertunaikan. Ya, artinya apa? Sudah hilang ancaman tersebut jika apa namanya, dia melakukan taubatnya, taubatan nasuha. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, adapun hak korban, ya. Nah ini hak korban itu tidak akan gugur, tidak akan gugur dengan hanya memberikan tebusan, ya, kepada wali korban atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat mereka akan dipertemukan antara si pelaku dan si korban. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima taubat seorang hamba, ya, ketika sebelum matinya si hamba tersebut, maka akan dipertemukan dan akan didamaikan antara si korban dengan si pelaku, jika memang si pelaku ini ketika di dunia dia sempat apa? Bertaubat dengan taubatan nasuh. Jadi Allah akan mendamaikan keduanya, ya, apalagi keduanya misalkan Allah kehendaki untuk masuk surga, ya, maka di surga yang namanya balas dendam, kedengkian, ya, sebagainya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia sebenarnya banyak. Di dunia ada yang namanya istilahnya balas dendam. Tidak puas dengan hukum yang ada, makanya banyak film-film itu apa? Film balas dendam. Banyak kan, ya, ingin membalas perbuatan si pelaku dengan balasan yang setimpal atau lebih pedih lagi, seperti itu ya. Nah ini, jadi hak korban tergantung si pelakunya. Ketika dia sempat bertobat di dunia, ya, maka kelak akan dipertemukan dan didamaikan antara si pelaku dan si korban. Adapun jika tidak sempat bertobat, maka ya tentu akibatnya dahsyat tadi, ya. Ancaman-ancaman Allah kepada si pelaku ini dahsyat sekali. Plus tadi, ya, kebaikan-kebaikan si pelaku kalau memang ada, ini akan diberikan kepada
si korban, dan dosa si korban akan ditimpakan kepada si pelaku. Ini dahsyat sekali ya. Ini hak korban seperti itu. Sedangkan hak wali korban, ya, jadi keluarga korban yang mencakup ahli warisnya, ini memiliki hak atas si pelaku pembunuhan. Dan hak ini adalah memilih di antara 3 pilihan. Ya, jadi si keluarga korban punya hak dengan 3 pilihan. Ini ketika syariat Islam diterapkan ya. Ketika syariat Islam diterapkan, dia memiliki 3 hak. Ya, untuk mendapatkan hak terhadap si pelaku pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah kisos. Jadi si wali korban ini boleh memilih kisos. Apa kisos? Ya, membunuh berarti apa? Dibunuh. Ya, kisos. Jadi hukuman untuk pembunuhan adalah dibunuh. Ya, sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Artinya kalau melakukan pembunuhan, ya maka kisosnya adalah dibunuh. Akan tetapi ya, lebih utama bagi si wali korban adalah apa? Mengampuni daripada harus memilih apa? Kisos, ya, seperti itu. Sebutkan di surat Al-Baqarah 178 atau kelanjutan ayatnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf. Seperti itu ya. Jadi lebih utama daripada harus memilih apa? Dibunuh juga misalkan ya, memilih supaya hakim membunuh si pelaku tersebut ya. Ini ketika pemerintahan Islam tegak ya. Jadi boleh si korban si wali korban ini apa? Memilih pilihan pertama ini. Yang memilih kisos. Ini sama-sama seperti jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Yang membunuh ya dibunuh, seperti itu. Yang kedua pilihannya adalah membayar diat. Artinya si pelaku ini diwajibkan membayar diat kepada wali korban, ya, kepada keluarga korban. Ini pilihan kedua. Ya, si wali ini boleh memilih, ya udah, dia hanya membayar apa? Diat saja. Dan diatnya kalau di zaman dahulu ya, ini adalah membayar 100 ekor unta. Nah, ini berat sekali Pak ya. 100 ekor unta seperti itu ya. Berapa miliar ya harganya seperti. Nah, atau pilihan yang ketiga adalah ini pilihan yang sulit sekali mungkin dilakukan ya, yaitu memberikan ampunan tanpa bayaran. Ya, jadi memaafkan si pelaku ya, tanpa harus membayar apa tadi, dia dimaafkan saja, karena mungkin menganggap bahwa si pelaku ini adalah orang yang terkenal bukan orang yang buruk ya, bukan dalam kehidupannya seorang preman atau apa ya, orang baik, orang saleh, namun karena satu dan lain hal akhirnya dia membunuh misalkan ya. Nah, jadi si ahli waris boleh memaafkan si pelaku ya tanpa harus membayar diat. Disebutkan dalam surat Al-Maidah 45, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Ya, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi ini sebagai penggugur dosa bagi para ahli waris tadi, dengan mereka mampu ya memaafkan si pelaku pembunuhan tersebut. Ini sangat luar biasa ya. Ada semacam perang dalam hatinya ketika harus mengkisosnya atau memaafkannya, bahkan tanpa harus membayar dia. Seperti ini perkara luar biasa yang perlu perjuangan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya jenis pembunuhan yang kedua, yaitu pembunuhan yang menyerupai kesengajaan atau
semi sengaja, ya. Jadi dikatakan sengaja tidak, dikatakan tidak sengaja pun tidak, ya. Jadi menyerupai kesengajaan. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja? Dikatakan yaitu pemukulan secara semena-mena, ya, tanpa alasan yang benar dengan menggunakan alat yang secara umum tidak bisa membunuh, ya. Jadi dia memukul tapi dengan pukulan yang semena-mena, tapi dengan alat yang secara umum tidak bisa membunuh. Seperti misalkan membunuh dengan tongkat biasa, ya. Tapi karena terlalu berlebihan memukulnya misalkan dengan tongkat tersebut, tongkat kecil, tongkat yang ringan misalkan, atau dengan alat apapun yang kalau dipukulkan kepada orang tidak akan membunuh, ya. Beda tadi dengan batu besar, meskipun tidak tajam, kalau ditimpakan kepada orang akan apa? Membunuh. Dengan tongkat yang kalau dipukulkan nggak sampai langsung terkapar mati, ya. Nah ini. Tapi qadarullah misalkan dia pukul orang lain dengan tongkat, qadarullah mati misalkan, ya. Atau misalkan dengan apa? Dengan tangan, ya, memukul orang dengan tangan karena terlalu berlebihan, akhirnya apa? Mati. Padahal sesuatu yang kalau dipukulkan kepada orang tidak langsung apa? Mati, ya, dengan tangan seperti itu. Jadi memukul secara semena-mena tanpa alasan yang benar dengan sesuatu yang secara umum tidak akan membunuh, seperti itu, ya. Nah, ini dianggap dalam Islam pembunuhan yang semi, ya, semi sengaja. Maka hukuman bagi pembunuhan yang semi sengaja ini diserupakan dengan hukuman tanpa disengaja, ya. Yang pertama yang dilakukannya adalah membayar diat tadi, ya. Jadi tidak ada yang namanya kisos membunuh harus dibunuh, ya. Kenapa? Ini semi sengaja. Yang dikatakan sengaja ya tidak sengaja. Artinya kenapa? Menggunakan sesuatu yang memang secara umum tidak bisa membunuh. Maka diharuskan baginya membayar diat tadi. Ya disebutkan di dalam hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim. Ada dua orang wanita yang sedang bertengkar, ya, dari Bani Huzal. Lalu salah satunya melempar dengan batu kecil, melempar. Namun apa? Qadarullah, dengan lemparan batu kecil tersebut mengenai anggota badannya tertentu, yang apa? Menyebabkan dia mati. Ya, jadi dua wanita yang bertengkar tersebut, salah satunya ngambil batu kecil, lemparin, terkena sesuatu yang apa istilahnya? Vital mungkin, ya, terkena dadanya atau terkena apanya, akhirnya apa? Mati, seperti itu. Maka Rasulullah SAW menetapkan diat pada wanita tersebut, harus apa? Membayar diat, ya, membayar semacam, ya, ini tadi 100 ekor unta, ya, sudah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ketahuilah diat orang yang dibunuh semi sengaja, ya, baik dengan cambuk atau tongkat, disebutkan hadis riwayat Abu Daud, adalah 100 ekor unta. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut yang di dalam perut masing-masing unta tersebut ada anak yang dikandung, artinya sedang hamil, ya. 100 ekor unta yang sedang hamil, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, seperti itu. Besar, ya, dahsyat, luar biasa ini bayarannya. Meskipun mungkin terkadang dalam satu kondisi ketika melihat kemampuan si orang tersebut tidak akan mampu seperti itu, maka ini biasanya kekeluargaan berapa yang mampu. Tapi secara hukum syariat ya dia 100 ekor unta, seperti itu. Dan yang kedua, ya, kalau memang dia tidak mampu membayar diat tadi, tidak mampu, 100 ekor unta berapa miliar, ya, maka hendaknya dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut. Tapi tetap tadi, ya, hak wali korban ini harus diperhatikan juga. Jadi kalaupun tidak mampu 100 ekor unta, ya semampunya, ya.
tidak lepas tangan begitu saja, harus memberikan apa? Empati, memberikan rasa kasih sayang atau perhatian kepada pihak keluarga korban seperti itu. Nah, harus ada konsekuensinya. Nah, dan dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa putus, ya, tanpa ada yang hari yang bolong seperti itu. Terus 2 bulan berturut-turut. Nah, di sini disebutkan kaum muslimin rahimakumullah, contoh pembunuhan yang semi sengaja agar kita ada gambaran. Allah ya, sudah waktu syuruk ya. Misalkan dengan tadi tongkat ya, atau dengan cambuk kecil, atau seseorang menahan orang lain di sebuah tempat misalkan tanpa diberi makan dengan jangka waktu yang tidak sampai membunuhnya, 2 hari misalnya, 1 hari ya, tapi qadarullah mati, atau menggali sumur atau memasang batu atau pisau yang untuk supaya ketika orang ada yang masuk ke rumahnya mencuri, terkena ranjau tersebut, ternyata mati misalkan, tanpa disengaja ya, tanpa disengaja ini seperti itu. Namun ini masuknya dalam kategori apa? Semi sengaja. Dan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, pembunuhan yang tidak disengaja ya, pembunuhan yang keliru. Misalkan orang memanah lagi ingin memburu ya, hewan buruan, tiba-tiba panahnya melenceng kena orang misalkan. Nah, ini pembunuhan yang tidak disengaja. Maka tadi ya, pembunuhan yang tidak disengaja ini sama seperti pembunuhan yang semi sengaja tadi, membayar dia dan juga membayar kafarat, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini mungkin pembahasan tentang masalah dosa membunuh atau qatlun nafsi ya, dimana barang siapa yang melakukan dengan sengaja diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, disediakan siksa yang pedih, dan selama hidupnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni ya. Dan juga dia harus menunaikan hak-hak yang lainnya, hak si wali korban, dan dia membayar dia ya, dan juga dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita silakan kita buka sesi pertanyaan kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam. Kan ada olahraga ya, ada yang sampai terbunuh di olahraga itu dalam pertandingan ini, padahal ada wasitnya. Ini bagaimana? Nah, ini kan yang namanya pertandingan itu kan tidak ada unsur ingin membunuh ya, tapi bentuknya perlombaan, ingin menang, dan juga ada yang kalah seperti itu. Sehingga kalau terjadi kecelakaan ya, misalkan memukul sesuatu yang dianggap bagian vital dalam tubuh ya, leher atau dada atau bagian perut mana seperti itu ya, akhirnya terbunuh ya, maka ini masuknya dalam kategori pembunuhan yang semi sengaja tadi ya, pembunuhan yang semi sengaja. Nah ini maka secara hukum Islam tadi ya, dia harus membayar 100 ekor unta tadi ya, atau jumlah nilainya seperti itu, atau ya tadi ya secara kekeluargaan saja, karena untuk orang-orang tertentu mungkin untuk membayar seperti itu belum bisa ya, tidak bisa lah seperti itu, maka dia secara kekeluargaan semampunya misalkan bayar dietnya, dan dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut menurut syariat Islam. Meskipun dalam hukum negara ya ada hukuman tertentu Pak ya, yang namanya membunuh mau sengaja mau tidak ya tetap ada hukuman negara. Ini kalau berbicara negara ya, penjara berapa tahun seperti itu. Namun secara syariat Islam dia harus membayar dia, dan juga dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Karena ini tidak ada yang namanya unsur ingin membunuh ya, kecuali kalau ada kasus yang jarang misalkan ya, ada semacam diselidiki ternyata
misalkan lawannya ini sebelum bertanding, lawannya sudah dikasih obat yang membuat dia lemah. Ya, ini kan ada unsur ya, ada unsur pembunuhan berencana. Dibuat lemah dengan minuman tertentu yang dicampur misalkan dengan racun yang ringan yang membuat dia sempoyongan ketika bertanding ya. Lalu ketika bertanding ada niat ingin membunuh ya, ada niat ingin menghabisi. Tadi awalnya dibuat seperti itu dulu, lemah, lalu ketika bertanding dicari bagian-bagian vital dalam tubuhnya yang membuat nyawanya melayang seperti itu. Nah ini kalau diselidiki seperti itu, ada unsur seperti itu, maka masuknya kategori apa? Pembunuhan berencana. Nah seperti itu. Namun kasus ini sangat jarang sekali Pak. Biasanya ya pertandingan ya ingin menang dan ada yang kalah seperti itu. Jadi tidak ada unsur kalau memang ada yang meninggal, tidak ada unsur kesengajaan seperti itu biasa. Allah a'lam. Silahkan ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika korban itu sudah memaafkan, apakah dosa yang diakui dan tidak akan bisa? Yang kedua, dalam Islam tidak ada dosa yang menerima, tapi kalau orang yang terus dibunuh. Dalam Islam apa? Tidak ada dosa yang menerima, tapi kalau orang yang terus dibunuh. Nah, ya. Jadi lupa yang pertama, jadi mikirin yang kedua. Yang pertama tadi lupa. Nah, dengan syarat si pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memaafkan pun ini dilihat ya. Jadi kondisi si pelaku ini layak nggak dimaafkan. Jadi tidak serta-merta langsung saja dimaafkan. Lihat dulu kondisinya. Apakah si pelaku ini terkenal orang yang baik dalam kesehariannya, orang yang saleh, lalu nampak pada dirinya setelah membunuh ada penyesalan, bertobat kepada Allah ya, menyesali seperti itu. Nah ini harus dilihat. Baru dalam kondisi seperti itu bagi pihak korban ya, artinya keluarga korban yang mereka pun tentu syaratnya orang-orang soleh ya. Karena kalau orang yang bukan soleh sulit memaafkan. Nah ini bisa memaafkan dengan kondisi seperti itu. Karena dengan taubatnya si pelaku, maka ancaman-ancaman di akhirat ini Allah akan hilangkan. Dan hak korban pun tadi di akhirat akan dipertemukan antara si pelaku dan korban dan akan didamaikan. Nah, ini seperti itu. Namun sekali lagi ya, kita hanya melihat zahirnya saja. Diterima dan tidaknya ini tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika si pelaku ini bertobat, nah apakah dia diterima atau tidak? Ya kita lihat zahirnya saja. Apakah kesehariannya menjadi baik, ya, menjadi soleh, ibadahnya menjadi bagus, ya, membantu orang lain, akhlaknya menjadi bagus. Nah secara zahir saja. Adapun diterima dan tidaknya ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia terkena ancaman atau tidaknya ini urusan Allah. Tapi dengan zahirnya saja, ya kita berhusnudzon ya, Allah telah menerima taubatnya, Allah telah menghilangkan tadi ancaman-ancaman bagi pelaku pembunuhan seperti itu ya. Jadi Allah memaafkan dengan zahirnya yang nampak dalam pandangan kita ya, dengan perubahan dia menjadi lebih baik dari sebelumnya, jadi lebih soleh. Nah ini sebetulnya, jadi pihak keluarga sebelum memaafkan lihat dulu kondisi si pelakunya ya, jangan langsung memaafkan. Dan kalau sudah memaafkan ya, tetap si pelaku ini harus perhatian juga kepada pihak keluarga korban. Jangan mentang-mentang sudah dimaafkan tidak membayar dia atau tidak memberikan hadiah semacam itu ya, tidak boleh. Tetap secara hukum kebiasaan masyarakat, tetap si pelaku ini harus ada perbuatan baik kepada pihak keluarga. Nah seperti itu. Baik, ada lagi, silakan. Sudah Pak ya? Yang kedua ya? Yang kedua apa tadi?
Nah, ya, Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ini. Kenapa? Karena ketetapan dari Nabi SAW. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam ke agama lain, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Kenapa demikian? Karena dia telah menyimpang, ya, dari jalan yang lurus, telah lari dari menunaikan hak Allah untuk diibadahi. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan dunia, ya, mendapatkan lingkungan yang bagus dan sebagainya, lingkungan Islam, tapi dia malah menyimpang dari semua ini, ya, malah menyembah kepada selain Allah, malah menganut agama lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tersebut, ya, hukuman untuk orang seperti itu, ya, orang yang tadinya mendapatkan nikmat Islam lalu lari, ya, keluar dari nikmat Islam tersebut, maka hukumannya adalah dibunuh. Ini ketetapan dari syariat, ya, ketetapan dari syariat. Siapapun yang murtad dari agama Islam, maka hukumannya adalah faqtul, dipenggal kepalanya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran juga bagi orang lain. Jangan bermudah-mudahan dalam keluar dari agama Islam. Nah, ketika tidak ada syariat ini, ya kita lihat banyak sekali orang yang begitu mudah sekali keluar dari Islam. Apalagi kalau yang keluar dari Islamnya adalah orang terkenal, ya, artis misalkan, para tokoh. Ini akan menggiring para pengikutnya untuk sama-sama mengikuti, misalkan dia idolanya, tokoh yang dikaguminya, seperti itu, ya. Ini tidak juga jadi pelajaran hikmah, ya. Selain memang pantas bagi orang yang murtad tadi, juga ada hikmah supaya tidak diikuti oleh orang lain. Ini hikmahnya, karena sudah mendapatkan nikmat Islam, penyelamat di akhirat, malah dia keluar dari Islam, yang akan menjadikan dia celaka di akhirat, dan hukuman di dunia adalah dibunuh. Ini hukuman, ketetapan, ya. Kita ketika mendapatkan ketetapan tersebut, maka tugas kita hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, seperti itu, ya. Nah, ada lagi, silakan. Jelas ya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang masalah ini jelas dipahami, dan harapan besarnya, ya, agar kita menjauhi perbuatan ini. Seemosi apapun kita, ya, sekesal apapun kita pada seseorang, misalkan, ya, jangan pernah kita ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Dahsyat, ya. Di dunia dahsyat hukumannya, di akhirat pun dahsyat hukumannya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.